Hujan mengguyur kota sejak sore. Lampu jalan memantulkan cahaya temaram di aspal yang basah. Di ujung gang, sebuah rumah tua berdiri bisu. Malam itu, Detektif Raka Prasetya dipanggil ke TKP. Korban, seorang pengusaha bernama Adrian Wibowo, ditemukan tewas di ruang kerjanya. Lehernya tergorok, dan di lantai ada genangan darah yang mulai menghitam. Tidak ada tanda-tanda perampokan, uang dan perhiasan tetap utuh. Satu-satunya hal yang janggal adalah secangkir kopi hangat di meja dan bau parfum wanita yang samar tercium di ruangan. Korban ditemukan pukul 8 malam, ujar petugas forensik. Tidak ada tanda pintu dibobol. Sepertinya pelaku dikenal korban. Raka mulai memeriksa rumah. Ia menemukan sepatu hak tinggi di dekat pintu belakang, basah oleh hujan, dan jejak lumpur yang mengarah ke dapur. Saat diperiksa, cangkir kopi korban ternyata mengandung bubuk racun sianida. Namun anehnya, luka di leher menunjukkan korban sempat diserang setelah menelan racun. 3 orang menjadi tersangka. Ratna, istri korban, yang mengaku sedang di luar kota tapi terlihat di CCTV jalan dekat rumah. Bagas, rekan bisnis korban yang dirugikan oleh kontrak terakhir. Lina, sekretaris korban, yang diketahui dekat secara pribadi dengan Adrian. Penyelidikan berlangsung cepat. Raka mencocokkan sidik jari di cangkir kopi. Sidik jari itu milik Ratna. Ia mengkonfrontasinya. Ratna akhirnya mengaku bahwa ia datang malam itu untuk berbicara tentang perceraian. Ia memang menaruh racun di kopi, tapi ia bersumpah tidak menggorok leher suaminya. Raka mulai curiga, jika racun sudah mematikan, kenapa ada luka gorok? Jawabannya datang saat ia memeriksa hasil autopsi. Racun belum sempat bekerja penuh. Artinya, setelah meminum kopi, Adrian masih hidup dan sempat bertengkar dengan pelaku kedua. Bukti terakhir datang dari potongan kain basah yang tersangkut di pagar belakang rumah. Itu adalah kain jas milik Bagas. Saat diinterogasi, Bagas mengaku masuk lewat pintu belakang, ingin menakut-nakuti Adrian agar membatalkan kontrak. Namun, saat masuk, ia melihat Adrian lemas di kursi. Panik dan marah, ia menggorok lehernya, lalu kabur. Kasus pun selesai. Ironisnya, korban dibunuh oleh 2 orang dalam malam yang sama, satu dengan racun, satu dengan pisau. Raka menutup map kasus dengan perasaan berat. Di luar, hujan belum berhenti. Kalau mau, aku bisa buat versi plot twist lebih gelap, di mana pelakunya ternyata bukan salah satu dari 3 tersangka, tapi orang yang selama ini dianggap saksi. Itu akan membuat akhir ceritanya lebih mengejutkan. Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik, kita lanjutkan cerita ini dengan plot twist yang lebih gelap dan mengejutkan. Lanjutan, jejak darah di rumah tua. Kasus sudah dianggap selesai oleh kepolisian. Ratna ditangkap karena percobaan pembunuhan, dan Bagas divonis atas pembunuhan berencana. Semua tampak jelas, kecuali bagi Raka. Ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bau parfum wanita di ruang kerja korban. Ratna tidak pernah memakai parfum, dan Lina, sekretaris korban, mengaku tidak pernah datang malam itu. Tapi ketika Raka memeriksa lagi rekaman CCTV di gang belakang, ia melihat bayangan samar seorang wanita masuk ke rumah beberapa menit sebelum Ratna maupun Bagas tiba. Wanita itu memegang payung hitam, dan langkahnya sangat tenang. Raka memperbesar gambar, dan napasnya tercekat. Itu adalah Lina. Raka memanggil Lina ke ruang interogasi. Apa kau benar tidak datang malam itu? Tanya Raka datar. Lina menunduk. Aku hanya ingin mengambil dokumen. Dokumen, atau surat warisan? Raka meletakkan foto rekaman CCTV di meja. Lina mulai gemetar. Raka pun membeberkan temuannya. Surat wasiat terbaru Adrian menuliskan sebagian besar asetnya akan jatuh ke tangan Lina, bukan Ratna. Lina tahu Ratna membenci Adrian dan bisa jadi tersangka, sehingga ia menyiapkan racun di cangkir sebelum Ratna datang. Bagas hanyalah pion. Terakhir, Lina mengirim pesan anonim padanya untuk datang malam itu, memancing emosi Bagas agar melakukan kekerasan fisik yang akan mengaburkan penyebab kematian sebenarnya. Jadi kau merencanakan semuanya, desak Raka. Lina tersenyum tipis. Kalau semua orang sudah membencinya, siapa yang akan peduli bagaimana dia mati? Diam-diam, Lina sudah merencanakan pembunuhan berlapis. Racun sebagai tahap pertama, provokasi Bagas sebagai tahap kedua, sehingga semua kecurigaan akan jatuh pada mereka berdua. Namun Lina tidak menduga satu hal,
jejak parfum khasnya yang tidak bisa dihapus dari ruangan. Jejak itulah yang menuntun Raka hingga ke dirinya. Lina pun ditangkap. Saat dibawa keluar kantor polisi, ia masih